Yang akhirnya manusia itu kan biasa gengsi kan nyoba-nyoba deh. Nyoba-nyoba ya jangan keterusan gitu. Yang tadinya sedikit kemudian sudah nyoba ya kembali ke jalan yang lurus, atau yang iri kepada orang lain coba hatinya ditata. Makanya dalam prinsip Islam itu ada ilmu tasawuf gitu deh. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang nanti untuk mengatur hati kita supaya bersih gitu. Jadi hati itu kan bisa bersih, bisa kotor. Membersihkan hati dengan ilmu-ilmu tasawuf. Jangan sampai ada ujub, ria, iri, dengki, hasud kepada orang lain. FOMO kan khawatirnya jadi hasud nantinya. Ngikuti tren, kemudian tidak tercapai, jadi iri, jadi marah kepada orang lain. Mau beli baju yang ikut tren nggak ada, akhirnya jadi pinjol. Repot juga ya, masalah juga ya. Nah, makanya ketika yang sudah terlanjur FOMO ya mari kita ditata kembali hati kita supaya kita punya prinsip gitu punya jati diri kita itu siapa. Contoh kalau ya passion, orang lain kerudungnya dibolak-balik ya kita punya cara tersendiri berkerudung dengan baik atau berpakaian dengan baik, itu silahkan. Berinovasi tentang diri sendiri. Jadi kita itu mengukir sejarah dari mulai muda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, warga Garut sadayana. Kumaha hari ini kabarnya? Damang? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga warginet selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu baik-baik saja, selalu berbahagia, dan juga selalu banyak uang pastinya. Amin. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode kali ini bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Tanya Ustad. Segmen Tanya Ustad yang mungkin kalau warginet udah beberapa kali nonton podcast dalam segmen Tanya Ustad itu, warginet pasti sudah tidak sudah tidak penasaran gitu ya. Tapi tetap karena tema-temanya setiap minggu itu berbeda, dan untuk tema hari ini yang akan dibahas itu kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di era digital ini, yaitu FOMO. Warginet tahu gak sih apa itu FOMO? Pasti warginet pasti tahu ya, karena ini bahasa yang ngetren akhir-akhir ini. Apakah warginet selalu kayak gimana ya, merasa khawatir atau cemas gitu ketika melihat orang lain di sosial media sudah melakukan sesuatu hal, sudah mengerjakan suatu hal, tapi kita mah enggak? Sok, siapa yang suka merasa kayak gitu? Kira-kira itu perasaan kayak gitu tuh baik enggak ya? Tapi nanti kita akan tanyakan sama seseorang yang lebih paham tentang hal itu. Mungkin itu tuh baik enggak ya kalau dalam Islam gitu punya perasaan seperti itu. Dan untuk membantu kita memahami bagaimana sih menghadapi FOMO, kami tim Suara Garut sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Dan mungkin kalau warginet sudah menonton di episode-episode sebelumnya pasti ada yang sudah kenal dengan Ustadz yang hari ini sudah hadir di sini, yaitu Ustadz Opi atau yang akrab disapa Kang Opi. Nah, kita kembali akan berbincang dengan Kang Opi dengan tema hari ini tentang FOMO warginet. Jadi langsung saja kita akan menyapa Kang Opi terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi. Iya, alhamdulillah masih diizinkan sama Allah untuk bertemu dan bersilaturahmi ya Kang. Amin. Alhamdulillah kan kita kembali lagi nih Kang di segmen Tanya Ustad. Iya. Tapi dengan tema yang pastinya berbeda. Iya. Waktu pertama aku ketemu Kang Teh tentang jodoh. Itu aku sangat excited sekali. Aku dibahas terus nih sampai sekarang. Yang kedua tuh minggu kemarin kita ngebahas tentang life crisis, quarter crisis yang mana mencemaskan kehidupan. Dan hari ini masih kita bahasannya itu kan masih ya tentang anak-anak muda Gen Z gitu ya bahasanya Kang, biar mereka tertarik nih gitu. Ini tuh tentang FOMO Kang.
Boleh kan kita FOMO. ngebahas tentang itu? Boleh, bebas Ah, aja. boleh, Yang dibahas boleh. itu bebas aja. Bebas. Oke, kalau gitu. Kang, tapi ini sebelum kita ngebahas tentang FOMO, seperti biasa Kang, saya tuh takutnya ada warganet baru yang baru menonton. Silakan perkenalan dan sapa-sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Warginet, perkenalkan saya Muhammad Sofiullah. Saya domisili di Kecamatan Tarogong Kaler. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Istri saya kemudian punya anak 2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Amin. Dan domisili di Pondok Pesantren Al-Halim Tarogong Garut. Oke, Warganet, gimana nih yang baru menonton? Kita sudah kenalan sama Kang Opi ya. Dan langsung saja kita akan ke pembahasan nih tentang FOMO. Pasti sudah penasaran kan, apalagi yang aku bukan nyindir ya, tapi kalau kalian emang merasa seperti itu, dangukeun ini baik-baik. Aduh, dangukeun. Kang, langsung saja ya Kang. Boleh. Kalau menurut Akang Kang, apa sih FOMO itu? Terus Akang juga pernah gak sih ngalamin hal itu? Iya. Warganet mungkin FOMO itu istilah baru ya di Gen Z. Karena zaman milenial itu nggak ada istilah nggak FOMO. ada. Apalagi gen sebelumnya. Untuk Warganet mungkin sekarang ada istilah FOMO yang sekarang familiar di kalangan Gen Z. Itu merupakan sebuah perasaan deh ya, biasanya perasaan dari kita atau Gen Z itu atau siapapun yang merasa tidak sesuai dengan karir orang lain biasanya. Jadi karir orang lain baik dalam pendidikan, pekerjaan atau prestasi apapun, kemudian kita merasa masih di tempat aja itu. Nah itu biasanya lebih jauhnya ya negatifnya merasa iri, punya rasa iri kepada betul. orang lain, bahkan dengki. Lebih parahnya lagi nanti hasud kepada orang lain. Nah, makanya kalau FOMO itu kan perasaan, kemudian secara mental itu tidak baik deh. Secara mental tidak baik. Apalagi yang menjerumus kepada hal-hal yang negatif. Tapi bisa jadi baik ketika menjurus kepada hal-hal yang positif. Yang positif bisa baik juga. Tapi secara umum kan mental kita itu harus sehat deh. Jadi yang sehat itu bukan hanya badan deh. Jadi terkadang kita berpikirnya yang sehat itu badan. Ternyata mental juga harus sehat. Makanya untuk Gen Z ya sekarang yang harus diperhatikan bukan hanya olahraga badan, tapi bagaimana mengolah jiwa kita atau perasaan kita ini supaya sehat. Supaya hal-hal yang menyangkut keberhasilan orang lain itu ya tidak terpengaruh, diri kita itu tidak terpengaruh deh, itu biasanya. Makanya bisa jadi baik deh ketika diarahkan kepada hal yang baik, karena manusia itu kan terkadang meniru deh ya. Meniru, nih orang lain itu sekarang trennya lagi apa? Kalau secara pribadi kan saya merasa orangnya introvert. Itu merasa tapi nggak tahu ya. Jadi boleh meniru tapi terhadap hal-hal yang baik. Biasanya kalau Gen Z kan yang menirunya apa? Passion deh ya. Passion atau melihat pekerjaan yang lain ya. Mobil khusus ya passion. Berarti kalau melihat passion itu ya boleh meniru orang lain tapi sesuai dengan batas-batas kita di rumah atau di sosial atau bahkan agama gitu. Jangan sampai meniru orang lain atau mengikuti fashion itu kemudian menabrak aturan-aturan agama dan aturan sosial. Betul. Itu kira-kira. Nah Kang, jadi FOMO ini nih, kenapa sih untuk Gen Z itu menjadi masalah yang besar gitu kan? Tentang FOMO ini. Kalau sekarang kan Gen Z itu mulai sekarang dunianya jadi 2 deh. Ada dunia nyata, kemudian ada dunia medsos gitu. Kita harus tahu bahwa dunia digital itu kan istilahnya dunia maya, berarti bukan dunia aslinya deh. Makanya ini sebagai awalan, ketika kita melihat orang lain di dunia medsos, itu pasti tidak sesuai dengan kenyataannya, itu pasti. Iya, betul. Apapun dalam hal apapun. Makanya beberapa bulan atau beberapa tahun ke belakang itu banyak yang contoh pamer kendaraan, sport car dan yang lainnya, ujung-ujungnya
hasil penipuan atau mohon maaf ujung-ujungnya hasil flexing, atau bisa kalau di kota-kota besar bisa sewa pura-pura milik sendiri padahal sewa itu kan. Berarti dunia medsos itu atau dunia digital itu tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya gitu. Makanya kita itu harus tahu dulu bahwa kita itu hidup di dunia harus nyata. Jangan hidup di medsos. Kira-kira. Tapi kan FOMO itu sendiri menurut Akang wajar gak sih ada dalam perasaan atau perasaan manusia gitu? Ya manusia kan ya wajar ada keinginan sama dengan orang lain gitu kan. Tapi di sisi lain manusia itu atau diri kita itu kan harus punya jati diri teh. Harus punya passion sendiri. Jadi bagus mana kira-kira kita mengikuti orang lain atau punya passion sendiri kira-kira? Lebih baik punya passion sendiri ya. Berarti kita itu tidak menjadi follower lah. Jadi kalau FOMO itu kan seolah-olah kita menjadi follower, menjadi pengikut orang lain. Nah, sebaiknya kita itu menjadi diri sendiri yang mempunyai ciri khas tersendiri. Karena manusia itu ketika hidup itu kan mengukir sejarah, membuat sejarah perjalanan hidup masing-masing yang nanti akan dikenang oleh turunan kita, anak kita, cucu kita dan sebagainya. Makanya ketika kita Gen Z itu nanti akan dikenangnya luar biasa. Nanti saya atau kakek saya atau bapak saya ketika mudanya wah orangnya hebat sehingga menjadi trendsetter, menjadi acuan orang lain, bukan malah jadi pengikut. Bukan malah jadi pengikut. Makanya kalau dalam passion ya punya passion sendiri, meskipun berbeda dengan orang lain ya nggak apa-apa. Jadi jangan sampai sama dengan orang lain. Jadi tidak punya ciri khas tersendiri. Contoh gini, pakaian. Sekarang kan banyak pakaian online ya. Kemudian modelnya sama atau di toko-toko. Terkadang sekarang banyak yang di medsos itu di kafe bareng ternyata bajunya sama, laki-laki dan perempuan. Kalau kaosnya sama. Dan saya pernah mengalami itu. Pakai kaos bukan kotak-kotak ya. Garis-garis itu pas saya lagi nganter anak istri ke rumah sakit, ternyata pas di rumah sakit itu posisinya saya nganter dan orang tersebut juga nganter, pakaiannya sama. Saya pernah mengalami itu. Tapi posisinya Kang Opi tahu gak, misalkan baju itu tuh lagi tren, pasti bakal banyak yang pakai gitu. Justru saya mengira itu enggak tren baju itu, enggak tren. Makanya saya beli. Makanya saya itu terkadang kalau beli baju itu baju yang enggak tren gitu, supaya berbeda dengan orang lain gitu. Tapi ternyata karena pabrik itu tidak bikin satu. Makanya isi saya itu wah ketawanya luar biasa. Gara-gara baju sama dengan orang lain gitu. Bahagia sekali kayaknya istri akan. Jadi kan nih, jadi ada gak sih Kang cara nih biar kita tuh bisa pakai medsos tetap tapi kita tuh enggak kebawa FOMO? Sekarang itu kan medsos itu tergantung siapa yang pakai deh ya. Ada yang pakai kemudian jadi hal negatif, ada yang pakai kemudian jadi hal positif. Yaitu dikembalikan kepada masing-masing. Makanya peran keluarga, peran orang tua, ya termasuk saya sendiri kan, karena sudah punya anak dan segala macam, itu harus bisa melihat atau mengarahkan keluarga kita itu ketika bermedsos itu kepada hal-hal yang positif. Ya meskipun awalnya ya terkadang positif tidak, negatif tidak, terkadang scroll biasa aja. Saya punya tetangga itu dulu ketika mulai rame itu dimarahinya sama orang tua luar biasa, sama orang tuanya. Kenapa? Seolah-olah nggak ada kerjaan gitu. Terus aja scroll medsos. Ternyata beberapa tahun ke belakang sudah 3 tahun lebih dia itu mulai jualan di medsosnya itu dan sekarang itu luar biasa omsetnya. Katanya sampai ya asetnya lumayan lah. Berhasil bahkan bisa mengajak umroh orang tuanya. Berarti dia bermedsos itu dengan hal yang positif. Gitu. Itu sangat positif luar biasa gitu. Makanya medsos itu tergantung siapa yang pakai. Bisa
positif, bisa negatif. Seperti pisau deh. Gitu. Pisau bisa dipakai sebagai alat masak, juga bisa dipakai alat yang macam-macam. Seperti itu. Nah kan terus nih kan kalau di zaman sekarang nih ya bahkan kalau saya lihat sih lebih banyak ibu-ibu gitu ya, kadang gini kan punya barang baru distatusin, dipoto, cakrek statusin. Tapi enggak cuma ibu-ibu, katanya ibu-ibu mohon maaf maksudnya kan sekarang mah banyak yang kayak gitu ya kan, kayak misalkan punya mobil baru, motor baru, punya apapun yang baru dicakrek, distatusin ke WA ataupun ke media sosial. Nah kan untuk Islam sendiri kan gimana sih memandang kebiasaan kayak tersebut, atau mungkin yang oversharing atau flexing di media sosial? Iya. Ini kalau yang bukan yang flexing ya, yang memang punya sendiri gitu, kemudian diupload di medsos. Ya kalau Islam itu kan solusi ya, agama itu solusi. Kalau pandangan agama itu ketika kita memperlihatkan sebuah kesuksesan atau memperlihatkan barang yang bagus, itu bisa menjadi baik deh. Ketika diniati tasyakur binikmah gitu. Makanya hal-hal yang seperti itu untuk ibu-ibu atau Gen Z ya, silahkan niatnya saja. Kalau niatnya tasyakur binikmah karena mendapatkan kebaikan dari Allah, kita di-upload atau di-upload di WA atau di TikTok ya silakan saja. Tapi dengan niat tasyakur binikmah. Catat bukan pamer ya. Bukan sombong gitu. Jadi segala sesuatu ya dikembalikan kepada niat masing-masing gitu. Makanya kalau niat masing-masing kan nggak tahu deh. Iya sih. Yang tahu hati siapa? Ya masing-masingnya itu pribadinya. Hati saya tidak akan diketahui oleh Teteh atau hati Teteh tidak akan diketahui oleh saya pribadi atau siapapun. Yang tahu hatinya ya masing-masingnya. Makanya ini upload itu niatnya pamer atau tasyakur binikmah ya yang tahu kan pribadinya. Terkadang yang melihat sensi itu. Iya, terkadang misalkan kita niatnya baik nih Kang tasyakur binikmah, tapi yang lihat nasiin pamer sebenarnya. Iya, berarti yang masalahnya yang lihatnya itu. Iya. Terus kalau kita jadi yang lihat kita seudonnya gitu, berarti kita yang bermasalah. Ya seudon, berarti yang seudon yang bermasalahnya. Oke. Bahkan kalau sesuatu yang wajib itu kan boleh diperlihatkan gitu deh. Contoh orang mengeluarkan zakat itu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Apalagi kalau zaman sekarang ya, di mana orang mohon maaf dalam tanda kutip bermaksiat itu kan terang-terangan sekarang. Makanya ketika orang yang maksiat itu terang-terangan, berarti orang yang berbuat baik juga harus terang-terangan, meskipun itu tidak wajib, karena bagian dari syiar agama gitu. Jadi kalau dulu sholat itu harus sembunyi, gitu, jangan sampai orang lain tahu. Atau kalau sedekah itu harus disembunyikan sehingga istilahnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tapi kalau untuk zaman sekarang, saya kira hal-hal kebaikan itu harus diperlihatkan. Kenapa? Karena untuk mengimbangi yang maksiat-maksiat tadi. Jangan sampai gini, orang Garut orangnya agamis, tapi ternyata loh banyak maksiatnya. Bukan banyak maksiatnya, orang yang berbuat baiknya tidak memperlihatkan diri gitu. Kira-kira seperti itu deh. Oke. Jadi kan kalau sekarang itu banyak banget ya kayak konten-konten kayak sedekah atau memberi, membantu gitu. Berarti konten-konten tersebut, konten-konten yang kayak gitu sebetulnya tidak apa-apa ya kan, mungkin itu tergantung yang melihatnya lagi ya kan. Ya kembali kepada niatnya. Makanya saya melihat konten-konten yang seperti itu berarti masyarakat itu ada keinginan untuk berbuat baik. Itu kan bagus deh. Itu bagus. Jadi jangan sampai yang terlihatnya kejelekan, tapi kebaikannya justru tidak terlihat gitu teh. Berarti ketika bikin konten kemudian biasanya sedekah Jumat gitu biasanya atau sedekah subuh ya. Itu kan hal-hal yang positif. Bisa jadi bagi orang lain jadi penyemangat. Loh, orang lain itu berbuat baik. Jadi menginspirasi teh. Makanya kembali lagi kepada di hati kita itu atau perasaan kita itu mengedepankan husnudon gitu teh. Berbuat prasangkaan baik kepada orang lain. Orang diupload di medsos atau sekarang sedekah Jumat atau sedekah subuh atau apapun tentang kebaikan, ketika diupload berarti itu adalah inspirasi bagi kita gitu kira-kira. Jangan malah jadi suudon gitu. Itu tidak ikhlas jangan. Yang dipuji ya. Ibadah itu kan urusannya bukan manusia dengan manusia, tapi urusannya manusia dengan Tuhan. Jadi Tuhan lebih tahu daripada kamu.
terus gimana sih Kang caranya biar kita teh kan kalau nggak aktif di medsos takut nggak update gitu, nggak update tren. Tapi gimana sih caranya biar kita teh tetap santai gitu, tapi nggak FOMO gitu. Ya berarti di satu sisi kita ini punya kesibukan atau ingin aktif di medsos ya silakan saja ketika kita bisa membatasi waktunya saja. Atau ketika nontonnya atau menguploadnya itu hal-hal yang positif. Tapi saya kira antara kalau di medsos ya, kalau di TikTok yang lain, katanya nggak tahu juga ya. Biasanya video-video yang isinya edukasi dengan video-video yang nggak jelas itu biasanya lebih viral yang nggak jelas gitu. Biasanya kalau isinya edukasi, apalagi agama atau urusan kesehatan dan yang lainnya itu biasanya tidak terlalu viral gitu. Iya. Tapi kalau yang nggak jelas itu biasanya viral. Itu bagian tantangan juga sebenarnya. Harusnya seperti apa orang-orang yang punya bergerak di bidang medsos itu sehingga tayangan-tayangan edukasi itu bisa mewarnai di dunia medsos itu. Oke. Nah Kang, terus dalam Islam itu pernah gak sih Kang nyebutin bahwa soal pentingnya punya prinsip biar kita teh enggak ikut-ikutan orang lain gitu? Dalam secara prinsip dalam Islam itu ada 3 teh. Pertama tentang keyakinan gitu. Keyakinan. Makanya ada ilmu tauhid. Kemudian kedua ada masalah ubudiyah, masalah ibadah, dohir, sholat dan segala macam. Makanya ada ilmu fikih gitu deh. Kemudian ada tentang attitude, tentang akhlak dan yang lainnya, makanya ada ilmu tasawuf. Itu Islam itu mengajarkan tentang prinsip-prinsip itu. Jadi tidak menjadi follower gitu. Makanya di satu sisi kita itu menjadi pengikut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain antara ibadah kita dengan Nabi kan sama. Dengan Nabi wajib sholat 5 waktu ya, kita juga sama kan. Puasa Ramadan ya sama, meskipun ada beberapa yang beda untuk Nabi karena ada khususiyah namanya gitu teh. Nah, makanya manusia itu atau kita itu harus punya prinsip. Jadi jangan sampai terus aja ngekor kepada orang lain gitu teh. Harus punya ciri khas secara perilaku atau secara passion atau secara apapun, punya ide-ide tersendiri gitu teh, sehingga kita itu menjadi beda atau punya karakter gitu teh, sehingga orang lain itu tahu tentang siapa kita itu gitu. Berbeda dengan orang lain gitu. Makanya rata-rata orang besar itu kan punya karakter, punya prinsip, punya karakter. Contoh gini, di Indonesia aja, mohon maaf ya, presiden sekarang dengan presiden sebelumnya sama-sama presiden, tapi kan prinsipnya atau karakternya beda-beda. Yang sekarang itu A, yang kemarin itu B, sehingga punya ciri khas. Makanya orang itu atau kita itu harus punya ciri khas dalam hidup. Itu kira-kira seperti itu. Kira-kira. Oke. Nah Kang, terus gimana sih Kang misalkan nih ada tren yang terlihat seru gitu. Nah, tapi itu teh enggak sesuai ajaran Islam. Nah, apa yang Kang Opi lakukan kalau ada tren seperti itu misalkan? Ya kalau yang berbeda ya jangan diikuti. Oh iya ya, meskipun seru ya. Tetap kan prioritasnya prioritasnya tetap sesuai ya, harus sesuai syariat. Artinya gini, orang itu dimanapun itu kan punya aturan gitu. Kita dalam beragama ada aturan agama. Kita bersosial pun ada aturan sosial. Jadi tidak ada orang yang bebas, itu nggak ada. Sehingga di hutan gitu. Coba di hutan itu kita bebas nggak? Nggak bebas. Di hutan itu ada aturan karena hutan itu kan sekarang dilindungi. Mohon maaf, kemarin pernah ada orang yang ibu-ibu nggak tahu di Jawa Timur di kabupaten mana, dia itu ngambil bukan satu pohon, dahan itu sampai di penjara katanya. Berarti kan hatta di hutan itu punya aturan, apalagi dalam kehidupan. Betul. Makanya dalam agama itu kita punya aturan, kemudian dalam sosial kita itu punya aturan. Makanya
manusia itu tidak ada yang bebas, punya aturan. Iya. Baik aturan yang tertulis atau aturan yang tidak tertulis. Itu sifat manusia. Makanya keinginan manusia itu pasti akan terbatas gitu deh. Makanya ketika sekarang tren-tren yang yang aneh-aneh gitu, yang macam-macam ya kita memilih mana yang positif, mana yang negatif gitu. Apalagi kan di lingkungan keluarga kita punya aturan, di lingkungan sosial kita punya aturan. Mohon maaf deh, kalau di perumahan kita punya mobil, kok mobil kita parkir di depan rumah orang lain, itu kira-kira melanggar apa tidak? Melanggar. Itu melanggar. Itu kan hukum sosial deh, apalagi hukum agama gitu. Jadi mari kita menjadi pribadi yang normal-normal aja gitu deh. Yang tidak aneh-aneh gitu deh. Yang tidak aneh-aneh kira-kira deh. Berarti kalau misalkan kan tren itu ada manfaatnya dan masih dalam batas wajar, itu berarti boleh ya? Ya boleh, kalau ya wajar lah. Yang berurusan dengan anak muda ya wajar. Apalagi kalau contoh anak muda kan senangnya musik gitu teh ya. Iya. Kalau dalam agama kan musik juga kan masih perdebatan gitu teh. Ya itu silahkan memilih masing-masing lah itu. Jadi kalau ada tren-tren yang di luar batas agama atau di luar batas sosial, saya kira mending dijauhi karena tidak ada manfaatnya. Iya. Oke, warganet. Kita udah banyak sekali mengobrol sama Kang Opi nih tentang FOMO ini. Mungkin warganet juga ya tadi sudah mendengarkan ya, tapi kita tidak akan berhenti sampai di sini karena pastinya warganet juga masih banyak penasaran tentang hal FOMO ini ya. Jadi boleh gak sih kita ikut tren ini, boleh enggak sih? Nah, kita akan lanjut membahas tentang FOMO ini, tapi kita akan break dulu setelah yang satu ini. Oke, hai warganet, balik lagi di podcast Suara Garut ID bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Tanya Ustadz. Terima kasih buat warganet yang stay tune terus nih, enggak kemana-mana meskipun kita sudah jeda dulu barusan. Oke, langsung saja kita akan kembali lanjutkan obrolan yang seru ya, semakin sini semakin seru tentang apa? Tentang FOMO. Kita harus ikut tren atau ikut jalan yang lurusnya? Pasti jalan yang lurus atuh. Oke, langsung saja kita balik lagi sama narasumber hebat kita kali ini, yaitu Ustadz Opi atau yang akrab disapa Kang Opi. Akan kita lanjutkan lagi ya. Siap. Oke, tadi kan kita ngebahas tentang tren dan FOMO nih Kang. Kira-kira ada gak sih Kang mungkin contoh tren fashion mungkin? Tren fashion ya sekarang kan lagi fashion, lagi rame-ramenya kalau perempuan ya pakai hijab, ya, pakai pakaian yang ya bagus-bagus gitu. Ketika kita trennya ikut seperti itu ya silakan saja. Selama hal-hal yang tersebut itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama juga atau nilai-nilai sosial gitu deh. Jadi jangan sampai kita yang menjadi kiblatnya barat gitu deh. Ketika dipraktekkan di rumah kita itu tidak sesuai gitu. Atau bahkan pakaiannya, terkadang pakaian itu dipakai oleh orang lain bagus, kok dipakai kita nggak bagus gitu. Ya disesuaikan gitu deh. Makanya ketika ini Gen Z fashionnya harus baik juga gitu deh. Karena Allah itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai sesuatu yang indah. Makanya ketika Gen Z itu memakai pakaian yang bagus, yang fashion itu niatnya supaya indah gitu ketika orang melihatnya. Jadi melihatnya itu tidak menghinakan gitu deh. Akhirnya berarti orang ini orangnya bersih, kemudian fashionnya bagus, sehingga biasanya itu efeknya terhadap kerjanya juga biasanya gesit gitu teh, bagus biasanya, luar biasa. Makanya tapi yang harus bersih itu bukan hanya pakaian gitu teh, di rumah juga itu harus bersih gitu teh. Ini Gen Z itu harus banyak bersih di rumah itu. Karena ada ini katanya nggak tahu ya, silakan dibuktikan. Biasanya kalau orang kaya itu, ini kan pengen kaya semua gitu. Iya, pengen itu yang paling sangat. Itu biasanya di rumahnya itu bersih gitu kan. Terutama WC-nya gitu.
Jadi WC itu bisa mencerminkan kebersihan semuanya gitu. Jadi terkadang Iya, ada iya, rumahnya bagus ya. Biasanya dalamnya berantakan Oh, juga. iya. Tapi ada yang rumahnya biasa tapi bersih, Bersih, semua areanya nyaman. gitu. Sampai WC-nya bersih. Itu kan dalam kehidupan juga harus jadi tren juga Iya. tentang kebersihan. Iya, Apalagi betul. Islam kan sangat mencintai sesuatu yang bersih-bersih gitu. Makanya setiap hari itu dalam Islam itu kan ada wudhu, yang wudhu itu kan membersihkan Iya. badan kita. Itu bagian dari Islam sangat cinta tentang kebersihan gitu. Makanya untuk tren-tren yang sekarang ramai tentang fashion dan segala macam, atau yang laki-lakinya fashionnya silakan. Yang lagi ramai sekarang, lagi ramai apa ya silakan kalau mau ikut, tapi yang sesuai dengan syariat gitu kan. Oke. Nah, terus kan kadang konten kreator itu kan ada yang kontennya itu kan prank ya. Prank. Prank. Nah, terus saya tuh lihat kayak konten pranknya itu kayak ngagetin orang. Itu kan sebetulnya mungkinnya ada lucunya, cuman kan misalkan konten prank ini ngagetin orang jadi viral nih. Terus kan sok pada mau ikut bikin prank ngagetin orang, tapi kan enggak semua pas gitu tuh enggak semua videonya teh jadi lucu kan. Kadang kalau ada yang kagetan, ada yang punya penyakit apa gitu kan mungkin Jadi itu masalah iya. juga. Nah, itu gimana tuh, Kang? Ya kalau prank-prank itu saya tidak sarankan lah. Kenapa? Karena ya di satu sisi kan mengganggu orang lain juga. Iya. Meskipun terkadang ketika yang di prank itu ada yang mau, ada yang enggak Iya, gitu. iya. Ya ketika dihadapkan sama orang yang mau kan jadi nggak masalah. Iya. Tapi ketika dihadapkan dengan orang yang tidak mau, Iya. akhirnya jadi Masalah. jadi berantem, masalah juga gitu. Iya. Makanya ketika ini mau prank ya, meskipun saya tidak menyarankan gitu, ya kira-kira lihat-lihat dulu Iya. lah sekiranya orang ini enak diajak bercanda, atau kalau orangnya tidak enak diajak bercanda ya jangan lah gitu. Iya. Apalagi biasanya prank itu kan biasanya di mall di mana ya, Iya, biasanya nggak kenal gitu Pabrik. orangnya. Ini nggak kenal malah mengganggu gitu, jadi repot juga sebenarnya. Ya sekiranya tidak mengganggu ya silakan Iya. saja lah. Tapi kalau sekiranya hal-hal tersebut ini mengganggu secara pribadi atau mengganggu ketertiban umum ya mendingan jangan gitu. Iya, iya. Oke. Nah, Kang, terus nih Kang, di Islam itu Islam ngajarin kita untuk mengejar akhirat. Tapi gimana sih biar kita juga itu cita-cita ngejar cita-cita di dunia juga dapat gitu, Kang? Ya saya sampaikan lagi ya, karena hidup itu kan harus balance deh. Iya, betul. Jadi akhirat yang kita kejar itu kan akhiratnya belum deh. Nah, makanya kita itu hidup di dunia, yang dunia ini menjadi wasilah akhirat itu deh. Jadi Oke. mengejar dunia boleh tidak boleh. Boleh. Yang akan menjadi wasilah akhirat gitu. Iya, Makanya iya. hakikat hidup itu di dunia apa di akhirat deh? Di Hakikat hidup itu di dunia deh. Karena akhirat itu adalah hasil dari pas kita di dunia dunia. itu sendiri. Makanya hakikat hidup itu di mana? Di dunia Iya, gitu. iya. Jadi akhirat itu adalah hasil ketika perilaku kita atau kehidupan kita itu di dunia gitu. Makanya apalah artinya akhirat kalau dunianya tidak ada. Iya. Kalau orang tidak dilahirkan kemudian apakah akan nyampe ke akhirat kan enggak juga. Harus ada fase kehidupan dunianya. Iya, Makanya betul. setiap yang Allah ciptakan itu kan pasti mengandung banyak hikmah. Makanya kenapa ada dunia? Nanti hikmahnya adalah kehidupan yang nanti hasilnya akan dipetik kelak di akhirat. Makanya saya kurang setuju kalau hakikat hidup itu di akhirat. Justru hakikat hidup itu di dunia. Di dunia. Makanya sholat kita di akhirat apa di dunia? Di dunia. Di dunia. Iya. Puasa di akhirat apa Di di dunia? dunia. Di akhirat nanti ada sholat nggak? Nggak ada. Di sana itu nggak ada sholat, nggak ada puasa. Mohon maaf. Hatta ini dalam hadis-hadis, Homer itu boleh nggak di dunia? Nggak boleh. Nggak boleh. Di akhirat boleh tidak? Boleh. Boleh. Di akhirat itu boleh gitu. Oke. Makanya bagi Anda calon penghuni surga ya, nanti Homernya di akhirat Oh, aja. Makanya hakikat hidup itu di dunia. Makanya berbaik-baiklah di dunia karena setiap
perilaku kita, ucapan kita yang dilakukan di dunia ini nanti hasilnya akan diperlihatkan di akhirat. Setiap ucapan ya, tadi prank-prank itu kalau menyakiti, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi setiap apa yang kita ucapkan di kiri kanan itu ada malaikat yang mencatat itu. Meskipun satu atau dua kata itu pasti dicatat. Makanya ya yang prank-prank itu kalau menyakiti ya repot juga ya. Kecuali kalau tidak menyakiti. Itu beda konteks ya. Kecuali kalau pranknya yang bikin orang lain bahagia, misalnya bikin kejutan kalau bahagia itu. Kemudian ngasih motor biasanya. si mobil tiket umroh ya. Itu biasanya kalau yang di prank yang tadinya mau marah jadi nggak jadi marah. Iya. Saya juga nggak apa-apa deh kalau di pranknya dikasih tiket umroh. Nanti sama Teteh ada yang ngeprank ngasih jodoh gitu. Oke. Nah, makanya ketika di dunia kita maksimalkan hidup kita di dunia, nanti akhirat itu ya jangan dipikir sebenarnya karena yang harus dipikir kita itu adalah ketika kita di dunia. Gitu. Jangan sampai ibadah kita ditinggalkan, jangan sampai menyakiti orang lain gitu. Jangan sampai tidak bermanfaat kepada orang lain. Itu hal-hal yang seperti itu yang ini Gen Z harus pahami gitu. Iya, betul. Nah, terus Kang, apa sih Kang tanda-tanda bahwa kita terlalu fokus ke dunia dan melupakan akhirat gitu? Ada ya tandanya ya diantaranya ya satu, ketika pas datang adzan, datang waktu sholat nggak sholat aja gitu lah. Iya. Mudah lah. Jadi biasa kerjanya semangat tapi sholatnya bolong-bolong, itu berarti orientasinya bukan orientasi akhirat, itu orientasinya dunia. Ya pada dasarnya kan setiap perilaku akan kembali bukan kepada orang lain ya, akan kembali kepada diri sendiri gitu. Betul. Jadi kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita, kejelekan yang kita lakukan pun akan kembali kepada kita dan tidak akan pengaruhnya kepada orang lain. Makanya kalau kita berpikir dengan akal sehat, berarti kalau kita berbuat tidak baik itu kembalinya kepada kita. Iya, bukan kepada orang lain, bukan. Yang akan dapat madarat siapa? Bukan orang lain, kita sendiri gitu kan. Makanya kalau ini mohon maaf Gen Z ya, ketika masih muda kemudian berleha-leha gitu kan, males-malesan ya. Efek malas itu akan dirasakan nanti ketika sudah tua. Iya. Repot juga kehidupannya. Makanya harus balance lah urusan agamanya kita menjaga. Apalagi kalau kata guru saya di zaman sekarang itu minimal sholat tidak ditinggal gitu kan. Duhur tidak ditinggal, asar tidak ditinggal, maghrib, isya dan subuhnya minimal lah itu yang wajib-wajib itu menjadi prioritas. Silakan urusan dunianya sebanyak-banyaknya, silakan aja. Jadi agama juga nggak anti dunia juga kan, nggak anti juga. Nabi Muhammad kan ini biasanya suka diasumsikan Nabi Muhammad itu miskin ya, padahal Nabi Muhammad itu kaya. Nabi Muhammad itu kaya. Kalau sekarang mas kawinnya itu sampai miliaran kalau dihitung. Ini kira-kira Teteh atau Gen Z mas kawinnya pengen berapa itu dari calon pasangannya itu? Jangan hanya alat sholat. Biasanya kan mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat. Padahal yang dibawa mah hanya mukena sama sajadah. Masjidnya nggak dibawa. Jadi itu tuh aku ngebahas itu nih kan boleh nggak? Seperangkat alat sholat plus masjid. Oke. Jadi Kang nih, karena bahasa itu kan tentang balance ya, keseimbangan. Jadi antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Nah Kang, ada gak sih Kang kisah inspiratif mungkin sahabat Nabi ataupun di Al-Quran atau hadis yang menceritakan yang bisa jadi pelajaran buat Gen Z tentang keseimbangan atau balance ini? Kalau para nabi dan para sahabat jelas ya antara dunia dan itunya seimbang, atau bahkan ada yang ngejar akhiratnya saja sehingga dunianya ya yang penting kehidupan dunia itu yang penting bisa makan karena banyak juga sahabat yang nggak punya rumah gitu deh, tinggalnya di mana, di masjid gitu, sehingga yang penting ibadah itu ada. Kalau kira-kira Gen Z itu kayaknya nggak menarik gitu bagi Gen Z. Mohon maaf, Nabi Isa pun itu nggak punya rumah. Nabi Isa yang
sebelum generasi Nabi Muhammad itu tidak punya rumah. Makanya kalau secara duniawinya itu kan fakir ya. Jadi fakir itu di bawah miskin gitu deh kalau secara konteks fikih. Bagi Genzi supaya balance ini kalau para nabi ya para sahabat terlalu jauh. Saya punya teman itu banyak yang di mana di Garut itu di pasar-pasar Ciawi Tali itu banyak bos-bos sayuran dan buah-buahan. Itu ternyata ketika saya pribadi ngobrol itu ketika jualan berjalan, ketika datang sholat itu pasti di awal waktu gitu kan. Itu kan prinsip keseimbangan. Jadi ketika datang sholat ya kita sholat, ketika waktunya berjualan juga berjualan. Saya kira sholat kan tidak menghabiskan waktu juga. Iya. Saya kira atau saya pribadi nggak pernah sholat 1 jam. Nggak ada sholat yang 1 jam. Bahkan kalau berjamaah itu sholat itu nggak boleh lama gitu deh, nggak boleh lama. Dulu ada sahabat yang ketika sholat, ketika ngimami itu setelah fatihahnya itu pemain kulhu gitu deh. Terus aja surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua juga Al-Ikhlas. Kemudian sahabat yang lain laporan kepada Nabi, ya Rasul ini ketika sholat terus saja Al-Ikhlas gitu. Siapa? Ada sahabat coba dipanggil. Kamu ya yang suka ngimami sahabat ini ya sering pemain ikhlas ya, surat Al-Ikhlas, pemain kulhu iya. Kenapa setiap sholat yang dibacanya Al-Ikhlas? Saya itu cinta terhadap Al-Ikhlas. Coba kira-kira baca Al-Ikhlas itu ada 1 jam nggak? Ya, makanya sholat itu apalagi berjamaah nggak boleh lama gitu. Makanya saya bukan tidak setuju ya, menyarankan kalau sholat Jumat itu nggak boleh lama deh. Karena ya yang penting masyarakat itu kan atau apalagi Genzi sholatnya dapat, kemudian kegiatan duniawinya atau mencari rezeki bekerjanya juga dapat gitu deh. Itu kira-kira makanya di pasar Ciawi Tali aja kalau di Garut ya, itu bos-bosnya itu banyak yang seimbang antara dunia dan akhiratnya. Iya. Dan mereka itu sukses gitu. Iya. Atau bahkan saya banyak kemarin ada orang yang datang gitu. Kalau ke pesantren kan banyak yang curhat gitu. Banyak yang ngobrol masalah juga. Makanya terkadang ya kalau di pesantren juga bukan berarti gak ada masalah. Orang pasti punya masalah. Tapi terkadang manusia itu ketika punya masalah minimal ngobrol dengan orang lain meskipun tidak ada solusi itu terkadang melegakan gitu kan. Jadi makanya harus curhat gitu orang itu. Makanya tapi curhatnya kepada orang yang tepat gitu. Kepada guru, kepada orang tua, kepada ulama gitu, kepada siapapun. Ketika dia itu sukses itu awalnya sukses tapi melanggar syariat itu akhirnya jadi bangkrut juga gitu. Awalnya sukses tapi menyakiti istrinya. Kemudian sholatnya ditinggal, kerjaannya ya maksiat, minum gitu dah. Dan akhirnya yang tadinya maju usahanya jadi banyak yang bangkrut juga. Makanya bagi orang yang terkadang gini, loh saya ibadahnya rajin tapi hartanya sedikit. Itu orangnya kerjaannya maksiat tapi uangnya banyak. Saya kira yang maksiat uangnya banyak itu tidak akan lama uang banyak. Iya. Dan itu fakta. Fakta. Banyak terjadi ya. Itu sudah banyak terjadi. Banyak orang yang sukses tapi melanggar nilai-nilai agama atau melanggar nilai-nilai sosial. Itu akhirnya jadi jatuh juga gitu deh. Betul. Jadi apakah kita nunggu jatuh ya kan nggak mau juga. Makanya ketika orang yang sukses itu kan banyak godaannya gitu deh. Banyak godaan. Oke. Nah Kang terus nih gimana sih kalau misalkan kita atau nih Genzi nih udah terlanjur ke bawah FOMO, jadi langkah pertama yang harus kita ambil itu gimana sih Kang? Apa gitu? Kalau sudah terlanjur FOMO ya manusia itu kan masih ada berubah ya manusia itu, karena secara definisi manusia itu kalau secara ilmu mantik manusia itu kalau bahasa Arabnya adalah al-insan. Makanya definisinya al-insan hayawan natik yang berpikir kemudian berubah, atau kita ini bagian dari alam. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam itu berubah. Makanya manusia itu sebelum mati, sebelum meninggal itu potensi berubah itu besar gitu. Yang tadinya FOMO kemudian ya
ikut-ikutan tren orang lain. Sekarang mah udah bosan. Apalagi ya memperbanyak ibadah. Apalagi deh kalau pemuda itu mempunyai tempat khusus di hadapan Allah ketika rajin ibadah. Makanya kata Nabi itu ada nanti kelak di mahsyar. Manusia kan ada fase mahsyar nanti kelak di akhirat. Ada tempat khusus untuk pemuda. Jadi ada orang yang mendapatkan tempat khusus. Kalau sekarang apa? PPIP gitu. Istilahnya PPIP. Yang kalau di mahsyar itu panas, ini jadi tidak panas. Siapa? Syabun nasa'afi ibadatillah. Seorang pemuda yang taat ibadah. Contoh gini, kalau pemuda kan kalau tidak ibadah kan ya wajar masih pemuda gitu. Tapi kalau rajin ibadah, Masya Allah. Masya Allah masih pemuda. Masih pemuda sudah rajin ibadah gitu. Suara ngajinya bagus atau segala macam, ilmunya tinggi dan segala macam. Tapi kalau orang tua itu beda. Kalau orang tua masih kan jelek kelihatannya. Pantasnya apa? Pantasnya ibadah itu orang tua itu. Jadi sebaliknya. Nah, makanya bagi pemuda Gen Z ketika yang tadinya terbawa arus ya Tuhan itu maha sayang atau maha cinta kepada orang yang ingin kembali. Yang tadinya hal-hal negatif kemudian kembali kepada hal-hal positif. Yang akhirnya manusia itu kan biasa Gen Z kan nyoba-nyoba deh. Nyoba-nyoba ya jangan keterusan gitu. Yang tadinya sedikit kemudian sudah nyoba ya kembali ke jalan yang lurus atau yang iri kepada orang lain, coba hatinya ditata. Makanya dalam prinsip Islam itu ada ilmu tasawuf gitu deh. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang nanti untuk mengatur hati kita supaya bersih gitu deh. Jadi hati itu kan bisa bersih, bisa kotor. Membersihkan hati dengan ilmu-ilmu tasawuf. Jangan sampai ada ujub, ria, iri, dengki, hasud kepada orang lain. FOMO kan khawatirnya jadi hasud nantinya. Ikuti tren, kemudian tidak tercapai, jadi iri, jadi marah kepada orang lain, mau beli baju yang ikut tren nggak ada, akhirnya jadi pinjol, repot juga ya, masalah juga ya. Nah makanya ketika yang sudah terlanjur FOMO ya, mari kita ditata kembali hati kita supaya kita punya prinsip gitu deh, punya jati diri kita itu siapa. Contoh kalau ya passion. Orang lain kerudungnya dibolak-balik ya, kita punya cara tersendiri berkerudung dengan baik atau berpakaian dengan baik itu silahkan. Berinovasi tentang diri sendiri. Jadi kita itu mengukir sejarah dari mulai muda gitu. Kira-kira. Oke. Nah terus Kang, saya tuh berpikir ya kalau mungkin bisa jadi salah satu penyebab dari FOMO itu lingkungan juga ya, mungkin lingkungan pertemanan atau mungkin lingkungan lingkungan kita, kayak mungkin kan kita tuh sebetulnya enggak mau enggak FOMO, cuman kata misalkan tetangga Nas itu mah beli ini kan namanya juga manusia ya kan, kadang terpengaruh, kadang mungkin imannya enggak kuat. Nah gimana sih Kang, apa pentingnya punya teman atau lingkungan yang positif biar juga mungkin bisa membantu kita tetap di jalan yang lurus gitu. Karena lingkungan itu adalah faktor yang sangat besar mempengaruhi karakter manusia itu sendiri gitu deh. Jadi contoh gini, kalau kita punya teman 4 orang yang kaya, berarti kita calon yang kelima gitu deh. Itu benar. Kalau kita berteman dengan 4 orang yang tidak baik, berarti kita calon yang kelima gitu deh. Jadi teman itu begitu besar pengaruhnya lingkungan pertemanan itu terhadap diri kita. Tapi kan kita itu sudah dewasa gitu teh. Masa tidak bisa membedakan mana yang baik atau yang tidak baik. Makanya definisi dewasa itu ya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Makanya ketika kita berteman silakan berteman. Atau teman itu apa gitu teh? Coba. Teman itu kalau definisi teman itu adalah kalau dalam definisi agama itu man fariha bi farohika wahazina bihazanika. Orang yang senang ketika kita senang. Orang yang sedih ketika kita sedih. Kalau sebaliknya itu bukan teman, musuh. Musuh itu siapa? Man hazina bi farohika wa fariha bihazanika. Orang yang senang ketika kamu sedih. Orang yang sedih ketika kamu senang. Makanya kita harus tahu dulu ini teman apa bukan teman. Terkadang
jasadnya aja, raganya bersama kita, tapi hatinya ternyata nggak suka terhadap kita juga, repot juga gitu. Sudah mah kita ikut-ikutan tren dia yang negatif, dianya tidak senang terhadap kita, repot juga, kita yang jadi korban nanti. Makanya ini bagi Gen Z harus bisa membedakan mana teman, mana musuh gitu. Musuh itu bukan berarti orang yang mencaci kita, tapi orang yang senang ketika kita sedih, ketika kita senang, itu musuh, bukan teman. Meskipun tiap hari bersama kita, itu musuh namanya, bukan teman. Makanya berbaiklah atau pilih temanlah yang baik, Jangan sampai tadi ya, setiap hari pulang kuliah atau pulang kerja bersama, tapi ternyata wah nusuk dari belakang juga, repot juga. Bahaya juga. Bahaya banget tuh. Nah, jadi ya Gen Z ya, warginet nih di itu. Kalau misalkan warginet nih punya teman yang pas warginetnya misalkan jatuh. Isi tajam itu teh ngetawain, itu teh bukan teman. Bukan teman itu, musuh. Musuh. Aduh ya Allah. Makanya kata guru saya, kamu itu harus ingat orang yang pernah menolong kamu ketika susah. Pun harus ingat kepada orang yang menjatuhkan kamu. Harus ingat ya, dimaafkan iya, lupa tidak gitu. Iya, biar jadi pelajaran mengenai ya. Biar kalau milih teman lagi biar bisa lebih selektif gitu ya. Harus selektif ya. Karena semua manusia itu kan beda-beda gitu. Ada yang senang terhadap kita, ada yang tidak senang, macam-macam. Oke. Nah, ini kan terus menurut Kang Opi nih, apa yang bikin seorang Gen Z itu kan memang mungkin semua manusia itu samanya di mata Allah. Tapi apa nih yang menurut Kang Opi yang bisa bikin seorang Gen Z Muslim itu dianggap keren di mata Allah? Keren di mata Allah ya. Ya pada dasarnya secara umum ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang hebat di hadapan Allah itu orang yang takwa. Apalagi Gen Z itu punya kesempatan berbeda dengan orang tua. Apa yang tadi saya sebutkan. Yang pemuda itu. Jadi kalau pemuda ya rajin bekerja, kemudian ibadahnya rajin. Wah itu udah luar biasa lah itu. Jadi kalau dibandingkan seorang pemuda rajin ibadah, rajin bekerja dengan yang sudah tua rajin ibadah, rajin bekerja, itu lebih hebat pemuda. Lebih hebat pemuda. Makanya Indonesia itu merdeka kan sebabnya kekuatan pemuda juga. Saya sebut pemuda. Dulu ada yang penaklukan Konstantinopel itu juga kurang lebih usianya berapa, 18 tahun atau berapa ya, itu masih pemuda juga. Sahabat Nabi ya Sayyidina Ali itu pemuda. Gitu. Di antara pasukan perang Kanjeng Nabi juga namanya Khalid bin Walid, itu seorang pemuda juga. Jadi pemuda itu di bawah usia 40 tahun gitu, itu masih dikatakan pemuda. Makanya pemuda itu punya peran besar dalam negara, dalam agama. Nah, makanya Gen Z itu sekarang atau ini warginet ini posisinya di mana gitu. Posisinya di mana? Masing-masing punya peran, baik dalam sosial, dalam agama, yang tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa gitu. Jadi punya kesempatan besar dibanding yang sudah tua gitu teh. Jadi Gen Z itu atau ya syab itu pemuda ketika memang rajin ibadah gitu. Ya minimal rajin ibadah itu ya nggak harus 24 jam ibadah juga sebenarnya. Repot juga ya. Minimal sholat nggak ditinggalin. Minimal sholat ya tidak ditinggalin. Musim Ramadan ya puasa. Toh kan nggak tiap hari kan. Cuma dalam 1 tahun itu kan 1 bulan itu. Kalau punya rezeki ya silakan berbagi zakat, sedekah atau berangkat umroh, ibadah haji dan yang lainnya. Apalagi sekarang yang galau-galau biasanya sekarang berangkat umroh. Healingnya umroh, Masya Allah. Sekarang itu menjadi tren ya. Kalau umroh itu kan ibadah tuh ya. Di satu sisi sekarang umroh itu ibadah plus biasanya yang galau-galau biasanya umroh. Karena di sana itu kan spot-spot mustajab doa. Depan Ka'bah, belakang Hijir Ismail atau di Hijir Ismail, di belakang Makom Ibrahim, di Ka'bah sendiri atau secara umum di Tanah Haram itu spot-spot mustajab doa. Makanya biasa yang galau-galau itu Gen Z sekarang itu yang punya yang punya uang lah gitu kira-kira healingnya ke Masjidil Haram. Berarti untuk tren itu baik ya Kang ya? Baik, sangat baik. Berarti itu kan
FOMO terhadap itu boleh juga Iya, gitu. iya, Jadi betul. FOMO terhadap hal yang positif. Yang positif. gitu. Oke, nah kan di pembahasan kemarin nih kan yang kita tuh ngebahas tentang keresahan, kegelisahan tentang life quarter crisis. Saya tuh ingat Akang tuh bilang katanya ada zikir yang tanpa keikhlasan pun akan diterima ya, Oh, iya. dimanapun iya. Nah kan terus ada gak sih zikir yang kemarin kan sholawat ya Kang? Sallallahu ala Muhammad Iya. gitu. Nah ada gak sih Kang kembali mungkin zikir apa lagi gitu biar lebih apa sih pengetahuan saya bertambah lagi. Ya, secara umum zikir apapun, Quran atau sholawat atau zikir apapun, itu kan setiap zikir itu pasti akan menenangkan jiwa gitu deh. Apalagi saya kira kehebatan sholawat itu belum ada tandingan gitu deh. Atau mau zikir yang lain, ini untuk rezekinya supaya berkah, kemudian hati tenang juga. Silakan dibaca surat Al-Waqiah, itu hadis Surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah setiap malam sebelum tidur. Sebelum Jadi tidur. sebelum tidur itu tidak scroll HP. Tapi scroll HP-nya boleh, tapi scroll HP-nya pas lihatnya surat Waqiah Surat gitu deh. Al-Waqiah. Surat Waqiah itu ya secara umum Quran itu akan hati jadi tenang, jadi lemah lembut gitu deh. Di sisi lain rezeki juga akan berkah. Atau dibacanya setelah asar gitu. Setelah asar, Setelah setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Tapi tetap sholawatnya jangan ditinggal ya, itu Iya. minimal. Dibacanya 500 atau 1000 satu kali duduk. Oh. Boleh Langsung sambil diselesaikan. jalan-jalan, tapi yang 500 itu sambil duduk. Nanti setelah itu sambil jalan-jalan boleh. Sekarang itu banyak kan pas lagi di bis, di mobil bisa ngaji Quran juga, atau dimanapun sekarang di Wush, di MRT juga ya macam-macam lah. Kalau di Garut ya kira-kira kalau lagi di kafe ya ngaji Quran dulu ya 2 atau 3 ayat, itu kan bagus juga gitu. Iya betul. Tidak mengganggu orang lain juga. Iya. Kecuali kalau sholat di jalan ya itu ketika mengganggu orang lain ya tidak disarankan. Iya. Oke, nah kalau ikut-ikutan kayak gitu itu positif juga ya, Positif Kang, ya? Misalkan juga. ada orang lain yang lagi baca Quran di bus atau di kereta, kita ikutin juga sama. Jangan malah gitu. menertawakan. Iya. Nah, itu yang dipuji. Kayak dipuji. Enggak. Itu kan ya bebas saja kan, di mana saja. Fi Iya. kulli waqtin, fi kulli zaman, mau di mana saja, fi ayyi makan, mau di tempat apa saja itu bebas, kecuali di WC. Kecuali di WC ya ngajinya dalam hati gitu. Oke, nah Kang mungkin sebelum kita, karena udah waktunya juga mungkin ya, kita karena seru sekali ngobrolnya jadi tidak terasa. Nggak kerasa tadi. Ada gak sih kan pesan nih dari Akang buat Gen Z, buat anak muda dan juga buat warganet yang mungkin pengen tetap taat tapi nggak mau kelihatan ketinggalan zaman gitu, nggak mau tertinggal gitu, tapi kita tetap mau taat gitu. Silakan. Jadi ibadah itu bisa apa saja gitu ya. Warganet itu bisa sedekah, bisa zikir. Yang gratis itu adalah zikir, Iya, sholawat. zikir, Karena kalau sedekah itu kan harus pakai uang. Tapi ada juga sedekah yang nggak pakai uang deh. Senyum. Tabassumuka ala akhika sodako. Senyum kepada orang lain bagian dari sodako. Tapi jangan senyum sendiri, itu bahaya juga. Jangan senyum sendiri. Apalagi senyumnya depan tiang listrik, repot juga. Jadi bagi Gen Z ya, jadilah menjadi pribadi diri sendiri yang punya value, yang punya jati diri, sehingga apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Ibadah itu tidak harus di masjid deh. Iya. Jadi bisa di mana saja. Iya. Terkadang ketika lagi di mobil atau di luar bisa baca Sallallahu Alaihi Muhammad, sehingga orang lain kan tidak tahu, tidak terlihat oleh orang lain. Jadi terkadang ibadah itu, tapi kalau saya sarankan zaman sekarang itu jangan sembunyi-sembunyi ibadah itu deh. Terang-terangan aja, terang-terangan. Jangan takut dibilang, oh ini ria tidak ikhlas, jangan. Ria dan tidak ikhlas itu urusannya kita dengan Tuhan. Jadi bagian dari syiar agama bahwa ternyata khususnya orang Garut atau orang Indonesia itu masih banyak yang senang terhadap ibadah gitu, kira-kira seperti itu. Betul. Karena saya baca di ada hasil survei katanya karena populasi muslim dunia itu kan kurang lebih 2 miliar deh. 2 miliar. Jadi umat manusia yang ada di dunia itu kurang lebih 7 miliar.
yang 2 miliarnya populasi muslim kurang lebih. Yang paling besarnya bukan Indonesia ternyata teh, Pakistan. Pakistan itu yang sekarang populasi muslim terbesar dunia itu Pakistan. Kurang lebih bedanya 5 juta orang dengan Indonesia. Nah, hasil survei ternyata dari 2 miliar itu yang sholat itu katanya 38%. Itu yang sholat, belum yang ke masjid. Nama sedikit lagi. Iya. Yang meskipun sholat itu mau di masjid silahkan, mau di rumah juga silahkan. Contoh gini, yang wajib itu kan alangkah baiknya di masjid. Tapi yang sunnah itu kan alangkah baiknya di rumah. Jadi ada di mana kita sholat itu di masjid, ada kalanya sholat kita itu di rumah. Dalam rangka apa? Supaya rumah kita itu menjadi saksi pernah dipakai ibadah gitu. Bukan hanya dipakai scroll TikTok dan nonton TV saja gitu. Makanya bagi Gen Z ini alasan yang malas ke masjid itu ada dalilnya. Makanya perbanyaklah ilmu. Gen Z perbanyak ilmu, jadilah pribadi yang baik, tidak usah ikut-ikut kepada orang lain, tambah ilmu, tambah wawasan, itu akan menjadi generasi yang sangat luar biasa. Makanya kalau orang banyak ilmu itu bisa jadi banyak alasan juga teh. Gitu. Iya. Contoh kalau ini kenapa nggak ke masjid malah sholatnya di rumah? Ih, rumahnya supaya berkah. Iya. Jadi terkadang orang yang punya ilmu itu ya pasti ada alasan kenapa tidak ibadah seperti ini. Nanti ada ibadah yang lain yang sama-sama punya ilmu, gitu. Yang sama-sama baik gitu. Atau gini. Kalau orang yang berilmu ini malah tidur terus gitu. Kira-kira tidur baik nggak teh? Baik nggak tuh? Baik kalau tidak berlebihan. Kalau tidak berlebihan. Tapi kalau niatnya saya tidur karena meninggalkan maksiat itu jadi ibadah gede. Iya. Makanya ada istilah dalam hadis itu, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Itu jadi dalil juga ya bagi yang malas. Iya. Makanya orang yang berilmu itu apapun kondisinya pasti punya dalil gitu. Ini malah orang katanya kiai aku malah tidur terus, tidurnya itu dalam rangka meninggalkan maksiat. Gitu. Kira-kira deh. Makanya kita harus punya ilmu yang banyak karena dengan ilmu ibadah itu ya jadi santai gitu, jadi enak lah gitu kira-kira. Apalagi Gen Z ini usia masih panjang, kehidupan masih panjang, perbanyak ilmu, perbanyak relasi, perbanyak penghasilan juga gitu. Iya. Perbanyak ilmu, perbanyak relasi, dan perbanyak penghasilan. Iya. Oke, warganet, gimana nih? Kita sudah ada di momen-momen terakhir di podcast episode hari ini. Sedih tidak? Sedih ya. Tapi jangan khawatir karena insya Allah mungkin nanti kita bisa sharing lagi sama Kang Opi dan Akang. Terima kasih sudah hadir hari ini di podcast Suara Garut dengan tema yang seru pastinya. Insya Allah mungkin nanti kita bisa sharing lagi ya Kang ya. Bisa ketemu lagi untuk membahas hal lain. Amin. Mudah-mudahan. Akang semangat terus dan selamat sehat-sehat juga, semoga aktivitasnya selalu dilancarkan. Amin. Ya, buat warganet juga terima kasih yang sudah menonton perbincangan saya dengan Kang Opi di episode kali ini yang kita bahas tentang FOMO. Tekengeng FOMO-nya warganet tekengeng apa ya? Kalau dalam bahasa Sunda panasan. Tekengeng panasan. Karena kehidupan bukanlah perlombaan untuk melihat siapa yang paling banyak melakukan atau memiliki, tapi untuk menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang kita pilih warganet. Oke, buat warganet jangan lupa nih untuk follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut karena nanti warganet bisa menonton tayangan ulang di podcast hari ini di YouTube Suara Garut. Juga mungkin buat warganet nih yang punya berita ataupun informasi terupdate terbaru yang mau di up ataupun diberitakan di media Suara Garut, warganet bisa hubungi kami di nomor hotline kami di 0811220335. Nanti akan di follow up sama tim redaksi kami. Oke warganet, mungkin sekian untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.
Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.